Regresi linier sederhana. Regresi linier sederhana adalah metode statistik yang digunakan untuk memahami hubungan antara satu variabel independen dan satu variabel dependen. Konsep dasarnya yaitu variabel dependen, hubungan linier. Model regresi linier sederhana, Y sama dengan A tambah BX, yang dimana Y sama dengan variabel terikat, X variabel bebas, A dan B adalah konstanta. Rumusnya yaitu pada gambar, lalu kita akan menentukan langkah-langkah metode yang diusulkan berdasarkan linier regresi sebagai berikut. Yang pertama, kita akan melakukan pembuatan database, pembentukan model linier regresi. Langkah-langkah pembentukan model sebagai berikut. Langkah 1, hitung X2, Y2, XY, lalu total dari masing-masingnya. Langkah kedua, hitung A dengan menggunakan persamaan 2 dan B menggunakan persamaan 3. Langkah ketiga, buatkan model persamaan linier regresi sederhana. Yang keempat, lakukan prediksi atau peramalan terhadap variabel, faktor penyebab, dan variabel akibat. Perhitungan koefisien. Berikut adalah rumus dari perhitungan koefisien, yang dimana A sama dengan Y bar kurang BX bar dengan Y bar sama dengan rata-rata Y, dan X bar sama dengan rata-rata X. Langkah-langkah analisis regresi linier sederhana. Yang pertama, uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas, uji linearitas, dan uji heteroskedastisitas. Menentukan persamaan regresi. Uji nyata koefisien regresi menggunakan uji V, uji parsial, lalu menentukan melakukan koefisien determinasi. Berikut adalah contohnya, yang dimana seorang dosen ingin mengetahui pengaruh minat belajar X terhadap prestasi belajar statistik. Data penelitian berjumlah 12 mahasiswa. Maka hasil dari R-nya yaitu 0,816. Maka kesimpulannya yaitu jadi ada hubungan antara minat belajar X dengan prestasi belajar statistika Y sebesar R kurang 0, sebesar R yaitu 0,816 dengan kriteria tingkat hubungan kuat positif. Berarti terjadi hubungan searah antara minat belajar X dengan prestasi belajar matematika Y. Materi yang kedua, uji regresi linier berganda. Uji regresi linier ganda, yang dimana rumusnya yaitu B sama dengan X transpose X inverse X transpose Y, yang dimana keterangannya yaitu B sama dengan vektor koefisien regresi, X matriks variabel independen, X petik yaitu transport dari X petik X pangkat min 1, inverse dari X transpose X, Y sama dengan vektor variabel dependen. Tabel ANOVA untuk regresi linier berganda, yang dimana ada 5 kolom dan 4 dan 3 baris, yang dimana kolom itu berisi antara lain sumber variasi, jumlah kuadrat, derajat kebebasan, rata-rata kuadrat F hitung. Lalu baris yang berisi regresi, error, lalu total. Derajat kebebasan untuk uji F adalah P kurang N atau N kurang P. Untuk hipotesis uji F regresi ganda yaitu H0 sama dengan B1, beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan titik-titik, lalu beta tak terhingga sama dengan 0. H1 tidak semua BK. K sama dengan 1, 2, titik-titik, P kurang 1. Koefisien determinasi berganda. R pangkat 2 sama dengan SSR per SST.
Langkah-langkah dalam SPSS. Buka SPSS dan masukkan data atau buka file data kamu. Klik menu analis regression linear. Di kotak dialog akan muncul masukkan variabel Y ke kotak dependent, masukkan variabel X ke kotak independen, lalu klik tombol statistik, centang pada bagian estimate collinearity diagnosis Durbin Watson, lalu klik continue. Klik plots, masukkan Z-pred ke X dan Z-recit ke Y untuk cek normalitas dan homoskedastisitas, lalu klik OK. Langkah-langkah dalam SPSS. Output yang penting diperhatikan, model summary R pangkat 2 yaitu seberapa besar pengaruh X terhadap Y, ANOVA tabel, F-test, dan signifikansi apakah model regresinya layak. Koefisien tabel B yaitu nilai persamaan regresinya. Sig nilai P untuk masing-masing X atau uji signifikansi variabel. Phipps dan tolerance untuk cek multikolinearitas. Terima kasih untuk materi yang kedua. Saya akan lanjut untuk materi yang ketiga, yaitu uji statistik, uji chi-square, dan uji exact feature. Uji chi-square adalah uji statistik yang digunakan untuk menentukan apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara data yang diamati dan data yang diharapkan berdasarkan suatu hipotesis, yang dimana ada dua jenis utama dari uji chi-square. Uji chi-square goodness of fit digunakan untuk menguji apakah distribusi frekuensi yang diamati cocok dengan distribusi yang diharapkan. Lalu ada uji chi-square independensi digunakan untuk menguji apakah ada hubungan antara dua variabel kategori dalam tabel kontingensi. Uji chi-square mengukur perbedaan antara frekuensi yang diamati, nilai yang kita peroleh dari data, dan frekuensi yang diharapkan. Tujuannya itu untuk menguji hubungan atau perbedaan antara dua variabel kategori dalam sebuah populasi. Berikut tujuan utama dari uji chi-square. 1. Menguji kesesuaian. 2. Menguji kemandirian. Lalu kita di sini akan melakukan langkah-langkah uji chi-square. Tentukan hipotesis 0, H0, dan hipotesis alternatif atau H1. Tentukan tabel frekuensi yang diamati dan yang diharapkan. Hitung nilai chi-square dengan rumus. Tentukan derajat kebebasan df sama dengan R kurang 1 kali C kurang 1, di mana R adalah jumlah baris dan C adalah jumlah kolom. Bandingkan nilai chi-square yang dihitung dengan nilai kritis chi-square yang pada tabel distribusi. Rumusnya seperti di gambar. X pangkat 2 sama dengan X bar buka kurung OI kurang EI pangkat 2 per EI. Interpretasi hasil. Jika hasil chi-square interpretasi hasil. Jika nilai uji chi-square yang dihitung lebih besar dari nilai chi-square tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Jika nilai chi-square yang dihitung lebih kecil dari nilai chi-square tabel, H0 diterima. Uji exact feature. Uji exact feature adalah uji statistik non-parametrik yang digunakan untuk menguji hubungan antara dua variabel kategori dengan tabel kontingensi 2x2, terutama ketika jumlah sampel yang digunakan kecil. Tujuan uji exact feature untuk menguji apakah ada hubungan yang signifikan antara dua variabel kategori dalam tabel kontingensi 2x2, terutama pada ukuran sampai sampel kecil. Menguji kemandirian dua variabel kategori, lalu digunakan untuk data
dengan ukuran sampel kecil. Salah satu tujuan utama dari uji X-Officer mengatasi masalah pada sampel kecil di mana uji chi-square tidak dapat memberikan hasil, maka kita melakukan uji X-Officer. Ini adalah materi dari uji X-Officer. Misalkan kita memiliki tabel kontingensi 2x2 sebagai berikut. Kolomnya berisi penyakit positif dan penyakit negatif, lalu total, yang dimana laki-laki adalah yang dimana A yaitu laki-laki yang sakit, B laki-laki, C laki-laki, B laki-laki yang tidak sakit, lalu C jumlah wanita yang sakit, lalu D jumlah wanita yang tidak sakit, lalu N total sampel. Rumus dari uji X-Officer, di mana P buka kurung X sama dengan A tambah B per C kali C tambah D per C per N per A tambah C. Langkah-langkah menghitung uji X-Officer. Tentukan hipotesis 0. H0 menyatakan bahwa kedua variabel, misalnya jenis kelamin dan status penyakit, saling independen. Hitung probabilitas untuk tabel yang diamati menggunakan rumus distribusi hipergeometrik. Nilai P dihitung sebagai probabilitas kumulatif dari semua tabel yang lebih ekstrim atau sama ekstrim dengan tabel yang diamati. Lalu bandingkan nilai P dengan tingkat signifikansi, misalnya 0,05. Jika P lebih kecil dari 0,05, H0 ditolak dan H1 diterima. Ada hubungan antara kedua variabel. Jika P lebih besar dari 0,05, H0 diterima, maka tidak ada hubungan yang signifikan. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Saya telah memaparkan 3 materi biostatistika untuk tugas video animasi saya. Selamat sore.